Ya, hari Malam, Bu. malam. Pembahasan kita hari ini manajemen risiko proyek TI ya. Pertemuan kita udah di pertemuan ke-12 ya. Di pertemuan 12, jadi kurang lebih pertemuan kita 2 lagi ya. Silakan diikuti manajemen risiko proyek TI ya. Pengertiannya, manajemen risiko adalah teori yang harus diterapkan dalam membangun bisnis atau usaha. Ada bisnis, ada usaha. Tanpa manajemen yang baik, pengusaha tidak bisa mendeteksi hal-hal buruk. Jadi di dalam sebuah proyek ada diperhitungkan atau diperkirakan ada namanya risk ya, manajemen risiko ya. Di mana-mana pun ada namanya risiko. Risiko itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi, bisa diprediksi ataupun bisa tiba-tiba terjadi tanpa kita ketahui ya. Pengelolaan risiko itu adalah penting dalam manajemen pemasaran, juga manajemen bisnis. Dalam suatu perusahaan, manajemen risiko adalah proses perencanaan. Risiko di sini adalah kemungkinan akan terjadinya kerugian, ada sesuatu yang membuat kerugian ya. Risiko proyek ketidakpastian yang dapat berdampak positif ataupun negatif. Dalam manajemen proyek, memahami masalah yang mungkin terjadi pada proyek dan bagaimana masalah tersebut akan menghambat keberhasilan proyek ya. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah ya. Jadi tadi ada diketahui beberapa yang membuatkan beresiko ataupun sesuatu yang terjadi di luar dugaan kita dengan adanya ini resiko proyek ya, manajemen resiko itu bisa dipahami kemudian diminimalkan. Manajemen risiko mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan. Jadi dievaluasi, dikendalikan setelah diketahui yang mana kira-kira penyebabnya atau yang bisa menimbulkan risiko itu dibuatkan untuk diminimalkan ya. Jadi manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan dan berusaha menghindari, meminimalkan atau menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima ya. Di sini manajemen risiko dalam sebuah proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis dan merespon risiko proyeknya ya. Tujuannya meningkatkan peluang dampak peristiwa yang positif, positifnya berdampak, kemudian yang negatifnya dikurangi. Manajemen risiko adalah proyek seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis ya, untuk mencapai tujuan kesuksesan sebuah proyek. Konsep manajemen risiko untuk keselamatan dan kesehatan kerja yang di tahun 80-an ada namanya teori eksiden ya. Jadi dalam sebuah pekerjaan itu memang ada hal yang menyebabkan kecelakaan ya. Seberapa resikonya itu harus diketahui. Tujuannya adalah meminimalisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang ya. Pelaksanaan manajemen risiko ini menjadi bagian integral dari pelaksanaan sistem, itu yang pentingnya. Manajemen risiko pada proyek meliputi langkah memahami, mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi. Ya. Risiko di sini merupakan kombinasi dari kemungkinan suatu kejadian, akibat dari kejadian tersebut dengan tidak menutup kemungkinan adanya lebih satu akibat yang mungkin terjadi. Nah, di sini per definisi risiko itu adalah kesempatan atau peluang yang secara matematis dapat diformulasikan dengan ada rumusnya yaitu risk exposure ya, ini dia apa itu namanya, untuk meminimalkan si risiko tadi itu ada
risk exposure adalah risk likelihood dengan dikali risk impact-nya ya. Risk likelihood ya, resiko risk likelihood, probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang dikuantifisir menjadi angka probabilitas ya. Jadi dievaluasi, dikuantifisir menjadi angka probabilitas yang menjadi risk impact. Risk impact ini adalah dampak dari peristiwa yang diukur dengan satuan moneter ya, contoh rupiah, dolar, euro gitu ya. Risk exposure yang ini ya, nantinya diperbandingkan dengan risk exposure suatu pekerjaan lainnya sebagai acuan memilih pekerjaan mana yang akan dilakukan. Jadi risk likelihood ya, peristiwa terjadinya dilihat dengan angka probabilitas dengan dikali dengan risk impact, dampak dari peristiwa yang diukur dengan satuannya ya, apakah rupiah ataupun dolar ya, dalam satuan moneter atau keuangan ya. Jenis-jenis risiko ada 4 ya, risiko operasional, yakni risiko yang berhubungan dengan operasional organisasi, misalnya risiko yang mencakup sistem organisasi, proses kerja, teknologi, dan sumber daya manusia. Risiko finansial yaitu risiko yang berdampak pada kinerja keuangan, organisasi seperti kejadian risiko akibat dari fluktuasi, juga karena tingkat suku bunga yang ada pemberian kredit ya, ada operasionalnya ya, bidang operasional keseluruhan operasional si proyek atau perusahaan. Kemudian risiko finansialnya bagian keuangan, hazard risk yang ketiga ya, risiko yang terkait dengan kecelakaan fisik seperti kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, ancaman fisik, dan lain-lain. Risiko berikutnya, risiko strategik ya. Risiko yang ada hubungannya dengan strategi perusahaan, politik, ekonomi, hukum. Risiko ini terkait dengan reputasi kepemimpinan, organisasi, perubahan si pelanggan ya. Jadi ada operasionalnya, ya, finansialnya, hazard risk, kecelakaan fisik. Ini misalnya yang rentan dengan apa itu yang berkaitan dengan fisik ya. Jenis risiko lebih jauh juga ada di sini adalah kita lihat yang perlu diperhatikan, identifikasi, analisis, penyelesaian risiko di awal proyek secara sistematis, serta mengembangkan rencana untuk mengantisipasi risiko ya. Mengalokasi tanggung jawab kepada pihak yang paling sesuai untuk mengelola risiko. Memastikan bahwa biaya penanganan risiko cukup kecil dibandingkan nilai proyek. Jadi tadi diketahui apa saja risiko dalam sebuah proyek. Nah, itu biaya untuk itu harus kalau bisa diperkecil ya. Artinya biaya yang diperlukan mengurangi dampak negatif dari satu risiko lebih rendah atau sama dengan besar manfaat terhindarnya berkurangnya risiko tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 7 risk management tool ya yang biasa digunakan perusahaan untuk mengukur sebuah proyek itu ada resiko atau bagaimana. Pertama, brainstorm with you, team, and expert. Ya. Root causes analysis gets to the main reason for the risk. Ketiga, SWOT. Ya. Ini SWOT, ini sering digunakan juga. Strength, weakness, opportunity, and threats. Ya. Risk assessment template for IT works for all project. A risk register helps to priority which risks are reality weight ya. A risk register help mana yang menjadi prioritas untuk menolong atau juga yang mana yang memang membuatkan buruk ya. Probability and impact metric yang dibuatkan dalam bentuk metrik yang untuk melihat tadi yang mana probabilitasnya dan apa impact-nya dibuatkan dalam bentuk tabel ataupun matrik ya. Yang ketujuh, risk quality data assessment. Make sure your info in the risk accurate. Ya, pastikan risk quality data assessment. Make sure your info in the risk in accuracy. Ya, jadi keakurasian sebuah risk ya. Nah, itu beberapa tools atau risk management yang sering digunakan perusahaan-perusahaan mengukur risiko risk management ya. Alat teknik manajemen risiko ini adalah manajemen risiko yang merupakan digunakan si manajer proyek profesional ya. Yang bisa ini mau apa itu perusahaan besar, manajernya udah profesional ya untuk mengelola proyek, menghadapi risiko apabila ada masalah dan ada perubahan yang tidak terhindarkan. Nah, itu namanya risk management tadi ya.
Untuk tool brainstorming, proses curah pendapat harus menilai risiko yang mempengaruhi proyek. Ini mulai dengan meninjau dokumentasi proyek, melihat data historis, pelajaran dari proyek serupa, membaca artikel dan aset proses organisasi. Apapun yang dapat mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek. Variannya adalah teknik Delphi, yaitu ketika permintaan dikirim ke ahlinya dan mereka menjawab tanpa nama. Atau manajer proyek dapat diwawancarai oleh pemangku kepentingan dan orang lain yang berpengalaman dalam proyek serupa. Ya, kita perhatikan alat teknik manajemen risiko SWOT, ya, yang tadi ya banyak digunakan juga. Weakness, strong, kekuatan, kelemahan, opportunity. Oh ya, treat, ancaman adalah alat lain yang membantu mengidentifikasi risiko. Jadi nanti dianalisis bagaimana kekuatannya, strongnya, weakness-nya, kelemahannya, opportunity-nya bagaimana, ancamannya seperti apa. Ini dengan teknik ini akan dihindari si risiko tadi ya. Mulai dengan kekuatan, tentukan apa yang terkait dengan proyek pada tingkat organisasi ya. Di sini ada daftar risiko. Mirip dengan template penilaian risiko untuk teknologi informasi adalah daftar risiko. Jadi dibuatkan daftar risikonya apa saja, dibuatkan seperti tabel. Ya, ini untuk melacak risiko juga bisa, dan juga untuk perangkat lunak, contohnya di Project Manager Com yang dilakukan register risiko, mengidentifikasi dan mendeskripsikan daftar tersebut ya. Selain daftar risiko yang berbentuk tabel tadi, memungkinkan manajer project menginprioritaskan resikonya ya. Jadi setelah didaftarkan ya, didaftarkan kan, kemudian dibuatkan prioritas risiko. Berikutnya menugaskan pemilih yang bertanggung jawab. Jadi kira-kira bidang mana tadi? Risiko operasional, finansial, ataukah khas ya, atau keseluruhannya. Dibuat daftarnya ya. Daftar risiko ini adalah alat strategis mengendalikan risiko dalam satu proyek ya. Ini memetakan jalan, selain tadi membuatkan tabel, mendaftarkan, juga memetakan jalan ke depan untuk menjaga proyek agar tidak terlambat dari jadwal atau melebihi anggaran. Jadi ambil template daftar risiko gratis di sini ya. Probabilitas dan dampak matriks. Alat lain manajer proyek adalah matriks probabilitas dan dampak. Di sini ada setiap risiko dipahami dalam konteks proyek lebih besar. Jadi jika memang terjadi ada rencana merespon atau tidak. Nah, itu dia. Penilaian kualitas data risiko. Dengan teknik penilaian kualitas data risiko, manajer proyek menggunakan data yang telah dikumpulkan untuk risiko yang telah mereka identifikasi, digunakan untuk kemudian menemukan tingkat di mana informasi tertinggi yang relevan. Jadi tadi dibuatkan apa itu namanya? Daftarnya ya. Setelah didaftar di list, nanti dilihat yang mana tingkatannya, keakuratannya, keandalannya. Walaupun ini bersifat data risiko, harus diperhatikan juga keakuratan, keandalan, kualitas, integritas ya. Untuk setiap risiko yang terdaftar, ada penilaian kualitas data risiko mengharuskan manajer proyek menentukan sejauh mana penamaan risiko ya. Ini ada setelah tadi dibuatkan tabel ya, dibuatkan ininya berikutnya dibuatkan kualitas data risikonya seperti itu ya. Kita perhatikan lagi menggunakan proyek ini sebuah software ya yang digunakan perusahaan-perusahaan. Project Manager Com sebagai alat manajemen risiko. Di sini ada alat penilaian risiko yang memang digunakan sebagai pelacak ya. Contoh Project Manager Com untuk risiko tampilan project Kanban ya, di sini digunakan. Papan Kanban ini adalah menjadi alat manajemen risiko dengan kolom untuk mengurutkan risiko ya. Jadi tadi resikonya dibuatkan dalam bentuk kolom tabel, kemudian diberikan prioritasnya, dinilai bagaimana keakuratannya, kebenarannya, itu dia ya. Setiap kartu adalah resiko individu yang sekarang diberikan kepada pemiliknya yang akan bertanggung jawab mengiring melalui proses penyelesaian resiko. Contoh di sini yang Project Manager Com sebagai alat manajemen risiko. Ini identify risk ya, ini work on risk resolve ya.
Project Manager Com, peringkat lunak manajemen project berbasis cloud yang cocok untuk setiap aspek pengendalian project. Jadi di sini ini contoh softwarenya Project Manager Com ya. Di sini ada identifikasi satu-satu, working on risk-nya, yang mana risk resolve-nya ya. Tujuan manajemen risiko dalam bisnis itu pertama adalah untuk melindungi perusahaan ya. Satu, melindungi perusahaannya ya dari segala berbahaya. Kemudian membantu pembuatan kerangka kerja itu tadi ya. Jadi ini bisa berbentuk kerangka kerja ini kan ada poin-poinnya 1, 2, 21 seperti itu ya. Sebagai peringatan kewaspadaan. Jadi diketahui ada warningnya ya dengan peringatan yang tadi ya. Karena ada seperti terdeteksi ya, seperti dilihat ya. Tujuan berikutnya meningkatkan kinerja perusahaan itu tadi ya, mengecilkan risiko dan memunculkan atau meningkatkan peluang untuk keuntungan ya. Sosialisasi manajemen risiko, membangun kemampuan manajemen mensosialisasikan pemahaman tentang risiko. Berikutnya mendorong manajemen agar proaktif. Ini dia beberapa contoh untuk risk management yang dibuatkan ya. Oke, hari ini pertemuan berapa nih pertemuan kita ya. Besok ini kan jurusan TGI ya, Besok sosialisasi itu ya, pada ikut jam 1. Sosialisasi apa besok? Sosialisasi, iya kan? Udah dikabarin. Besok sosialisasi akreditasi ya, asesor. Udah dikabarin? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Jam 1. Kalian kan TGI kan? Iya, Bu. Oh ya. Belum dikabari kaprodinya. Belum ada sih, Bu. Apa? Belum ada, Bu. Belum ada? Ya besok kalau nggak salah jam 1 kalau nggak salah. Kalau tidak ada, ada pertanyaan di pertemuan kita. Ada pertanyaan di pertemuan kita ini? Ini ya, apa ya kan? Selamat sore Bapak Ibu, besok jam 13 sesi kegiatan simulasi akreditasi dosen dan mahasiswa. Kalian nggak disampaikan jam 1? Belum, Bu. Oh, Nggak ada. Sebentar ya. Ini kan masih ada waktu. Malam Pak. Bu, kalau yang nggak bisa datang karena kerja gimana? Kan online, Dek. Kalian disampaikan apa? Oke, Bu. Iya, ini mau Nggak saya ada. tanya. Di sini kan kegiatan simulasi akreditasi antara dosen dan mahasiswa. Apakah mahasiswa semester 5 ya? 5 TGI ya? TGI sudah dikabari karena Oke, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sampaikan di apa aja di grup ya, karena kan kalau misalnya Zoom kan bisa kan, ini jam 1 besok, Rabu. Bisa, Bu. Bisa ya? Bu.
Ini jam berapa ya? Iya, besok. Oke, nanti Ibu kabari lagi ya. Jam apa kok Zoom semacam apa akreditasi karena kalian semester 5 kan? Ya. Oke, sekian hari apa ini pertemuan kita kembali ke gizi nanti buka barin ya kalau apa silakan ikut besok jam 1. Ini udah saya tanya ke prodinya. Aiswarya udah UTS? Udah. Manggilnya apa? Aiswarya. Apa? Udah UTS? Udah, Bu. Udah. Oh, oke lah Sanduri, Manisa hadir ya. Oke, sekian. Kalau saya nanti jadi, ya, gabunglah besok ya jam 1 ya. Oke, kita kembali ke gizi. Terima kasih. Selamat malam. Ngambek.